kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Shalom. Masih sukacita saudara ini? Amin. Amin. Bapak Ibu semua yang tidak ada jarak di antara kita, bolehkah yang kasih Kristus yang di belakang melangkah maju ke depan? Mari monggo yang di belakang boleh sedikit maju ke depan, biar tidak terlalu jauh gitu ya. Berkatnya banyak kalau duduk di depan. Amin. Amin. Terima kasih. Oh, puji Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Nanti kita kasih Kristus Bapak kembalikan ke doa kita semua. Ya, mari kita berdoa ya. Bapak Surgawi, kami terima kasih buat sore hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami beri merenungkan firman Tuhan. Kami percaya pada tengah-tengah kami. Urapi hambamu yang baik firman Tuhan. Urapi kami semua. Ya, kami boleh dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa gelap roh jahat yang mengganggu jalan ibadah ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus sendiri yang akan beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Antarkan saudara-saudara kami yang lain supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya kami mau bersorak-sorai merayakan kemenangan kami. Sebab sepanjang hari-hari Tuhan sudah memberi kemenangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita
masa depan kita indah di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan iman kita. Masa depan kita indah di dalam Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Dengan kita mengatakan
Kenangan ku terima, Yehova Jireh. Amin. Itu sebabnya kami begitu mengucap syukur. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir saat ini. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Yang mungkin kami datang dan membawa persoalan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang Amin. terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebagai wujud ucapan syukur kami akan memuji Tuhan bersorak-sorai yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami siap memuji Tuhan bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai kita mengatakan Amin. terima kasih. Salam kanan kirinya Tuhan Yesus kita dahsyat luar biasa. Dia selalu ada buat kita. Semuanya siap bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, Diriku ada Tuhan, dalam diriku ada Tuhan.
Yes. Kulo anu pracaya Ora bakal cilaka. nanging uripku mulya selamiya. Artinya pripun? Hatiku Ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula boleh sama-sama yuk. Sepakat kita mau setiap hari gandeng sinten? Gandeng Gusti. Kita tidak akan kecewa saat kita mengandalkan Amin. Mungkin kita merasa pertolongannya kok belum datang, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan yang kita sembah memiliki kuasa yang sama dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tetap luar biasa. Dia sanggup menolong setiap kita yang hadir saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya, Yesus, kami percaya. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau Tuhan
berubah. Dulu, sekarang selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Amin. Yesus tak pernah berubah. Amin. Yes, yes. Dulu, sekarang selamanya. Tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Amin. Yes. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya dan amin. Dan segala hormat pujian kuasa bagi Engkau. Demi Tuhan kami hidup Yesus Masiah penebus kami. Tuhan kami Raja dan Raja. Kami siap dengarkan firman Tuhan bersama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kembali tempat ini. Kalau mungkin ada yang belum kenal ya, saya Puspito, orang Malang asli ya. Tadi pagi saya juga berkesempatan di tempat ini sebagai kesempatan pertama saya. Bersyukur, terima kasih banyak kepada Pak Mbak Ibu Gala yang sudah persilakan kita di tempat ini. Sesuatu kesempatan luar biasa. Kalau sebelumnya saya sudah diberitahu nanti firmannya sama saja Pak, pagi dan sore. Amin. Supaya makannya sama, karena jemaatnya saya tidak tahu jemaatnya nggak sama datangnya pagi sama yang sore. Mohon maaf, saya pikir dapatin jemaatnya mungkin berbeda, tetapi yang pelayan Tuhan itu sama, tidak. Tapi saya pernah 4 kali ibadah, saya jadi WR 4 kali juga sama. Tapi ada bedanya. Misalkan sekarang tadi pagi kita makan rawon dengan tempe, hari ini rawon dengan mendol ya. Sudah sedikit lah.
Ya, kita lihat di dalam Amsal, sambil kita lihat tayangan di depan ya. Amsal 35. Saya ingin setiap kita semakin sungguh-sungguh dalam Kristus. Kita akan slide-nya saja, mulai dari awal. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kelebihanmu sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang menulis adalah Salomo oleh hikmat Tuhan saja. Hari ini kita akan bicara soal percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Kita tahu di dalam Alkitab Tuhan inginkan kita segala sesuatu yang berhubungan iman dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Dan di depan sih, kasihlah dengan segenap hati jiwa. Tapi hari ini kita tidak bicara soal kasih. Dia Yesus Tuhan yang bukan sekedar layak, yang tidak hanya sekedar layak segenap hati untuk kita sembah, yang bukan sekedar layak segenap hati untuk kita kasih. Tapi hari ini kita akan belajar, Dia adalah Tuhan yang layak dengan segenap hati kita untuk kita percaya. Amin. Karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Ini proklamasi dari Dia sendiri. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Amin. Jadi kalau saat ini kita punya iman di dalam Yesus Tuhan, tetap pegang iman itu sampai akhir. Ya, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kita rindu suatu saat nanti reunian di surga. Ya. Syaratnya hanya satu, tetap setia. Kalau kita reunian antar teman dulu, mungkin SMP, SMA senang. Cikurit Pak Boy, ya gitu. Saya rasa nanti di surga itu ada kejutan-kejutan. Dulu setia, mana orang sekarang bro? Medeni ya. Dulu orang tuh nggak suka berdoa, tampaknya biasa-biasa di gereja. Kok ada di sini? Kok iso Boy? Ya gitu. Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Yesus, maka masih berjaya surga. Bukan aku perlu buat demi namamu, bukan aku mengusir setan demi namamu, bukan aku membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan aku tidak kenal engkau. Itu mengerikan bagi semua hamba Tuhan yang punya karunia seperti itu. Itu maksud saya. Jadi para pelayan Tuhan hati-hati untuk kita jaga hidup kita penuh ketaatan. Supaya apa? Ada yang di surga. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ada rindu, betul-betul rindu. Untuk satu saat kita bertemu dengan para saleh, ketemu Abraham, ketemu Musa nanti. Bahkan ketemu muka dengan muka dengan Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dari dua hal tadi ya. Yang kedua, pertama, percaya Tuhan yang sama. Yang kedua, jangan mengandalkan pikiran. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Itu lagu ini tidak seperti ayat. Percaya Tuhan segenap hati dan jangan pernah bersandar pada logika, akal, pikiran kita. Nanti kita akan ketika dari dua kalimat dari ayat tadi saya renungkan ada 3 hal. Yang pertama, ini mempunyai makna ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan yang kita sembah. Itu bisa soal kita berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Totalitas berserah sepenuh-penuhnya. Totalitas, nggak usah campur tangan. Saya percaya di sini punya masalah ya, setiap kita. Kalau saya lihat wajah-wajah punya masalah ini. Betul, punya masalah.
ketika ada seorang ibu datang ke saya, anaknya sudah jatuh, robek di sini tangannya, nangis hurian dan berdarah, begitu hebat. Ke rumah sakit, katanya mahalnya ke saya, dan saya katakan, Bu, ini dijahit, Bu. Nah, sama kan semuanya kan tahu kalau luka seperti harus dijahit supaya darahnya berhenti dan kesembuhan bisa terjadi lebih cepat. Terus dia ngomong apa? Terserah dokter saja. Nah, terserah dokter tanda tangan dalam tindakannya demikian. Kita terserah. Tapi bukan terserah usah mau putar kartu, enggak. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan tidak sah kafir. Dia punya rencana indah. Jadi saya pikir tak serahkan Tuhan, Tuhan sah kafir. Jika serahkan Tuhan enggak, selalu indah. Saya jahit. Pertama ketika saya jahit, ibu ini karena mungkin gugup, karena mungkin kata seperti dia ngomong, dokter, kok seperti itu? Ini saya kurang, kan harus ada dibuang sedikit. Itu apa? Daging yang enggak yang apa istilahnya, yang sudah terbuang, terkupas, harus dibuka-buka baru harus jahit. Kok seperti itu? Jadi apa seperti itu? Saya pikir biasa, tapi lama-lama yang namanya kuping itu isi. Sama-sama lama-lama saya berhenti. Bu, jahitan dia itu coba. Yo gak iso. Ada kalanya kita seperti itu ada Tuhan. Kita serahkan nyerahkan hidup kita lakukan dan kita masih ngurusi. Kalau hari yang punya masalah berat, serahkanlah pada Yesus. Serahkan beban hidupmu. Kan gitu. Serahkan pada Yesus beban hidup kita. Kalau dia sudah pegang hidup kita, beban hidup kita, dia akan kerjakan sesuai kehendaknya. Wes tak beres dan rapi. Walaupun itu cara daging gak enak, betul gak enak. Tapi Tuhan melatih kita untuk iman kita teguh dalam Tuhan. Orang yang berserah sepenuhnya itu suka punya diri, suka protes. Next. Jadi suka protes itu, kok ini tadi itu ya sudah saya jahit dia protes. Kok seperti itu? Jahitannya kurang dawa tuh, gitu. Kurang ini. Lah, katanya menyerahkan, tapi masih ada kata-kata. Kok sepertinya dia mau campur tangan, ya boleh lah, boleh. Tapi rasanya kalau sudah jadi dokter saya nggak tahu bagaimana. Tapi saya waktu di sini juga. Orang yang suka protes itu sebenarnya orang yang menyalahkan apa itu protesnya. Kita suka protes apa berarti itu menyalahkan. Dan kita nggak diri kita benar. Ada yang dulu waktu masih pemuda-pemudi, waktu masa pacaran minta Tuhan, umurku sudah kepala 3, belum dapat jodoh Tuhan. Ini masalah berat bagi seorang pemudi terutama. Kalau pemuda kepala 4 sih belum jodoh tenang, katanya Tuhan berikan jodoh. Kemudian dia berikan jodoh. Waduh, luar biasa sukacitanya bagi teman sepelayanan. Wis kemana-mana. Oke, terima kasih Tuhan. Sudah berserah dan Tuhan tolong. Gak ada protes tampaknya. Tetapi ketika pernikahan pertama kedua, aja hari-hari minggu ke bulan pertama, bulan kedua dan seterusnya, mulailah tampaknya suami yang saya suka ngorok. Tampaknya biasa, tapi bagi istri ini menjadi risih. Akhirnya dia ngomong sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku berikan minta pasangan hidup yang seimbang. Seimbangnya sudah saya bayar, tetapi yang seimbang itu enggak. Proteslah dia kata Tuhan. Ngorok Tuhan. Masalah itu jadi berat pagi hari rohani. Papa ini ngorok, siapa yang ngorok? Ya nggak sadar kalau ngorok masalah ada, nggak direkam ya, nggak sadar. Udah tahu, bagaimana bisa mengatasi ngorok? Gampang, tak boleh tidur. Bener, jadi kalau orang ngorok tak boleh tidur. Ini hanya masalah skill. Ada orang protes kepada Tuhan ketika diberi sesuatu. Saja itu yang kita tidak perlu protes sama Tuhan. Yang harus kita lakukan bersyukur. Amen. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya Dia memberikan terbaik pertolongannya. Bersyukur.
Yesus dipuji, bukan di apa? Bukan diprotes. Tuhan katanya tidak boleh bertobat. Tadi pagi saya berikan satu kesaksian ketika kakak saya ketiga ya, saat 4 dipanggil Tuhan dari keluarga yang baik-baik dan dipanggil Tuhan pada kita berdoa dalam nama Yesus sembuh, tapi akhirnya meninggal. Saya protes waktu itu. Kalau lain kita sama saya enggak, karena mereka ditolong oleh Tuhan berdoa, tapi ketika kita keluarga sudah Tuhan berdoa ditolong enggak, meninggal, membuat saya kecewa. Tapi saya tetap ibadah. Waktu saya sana pendeta kayak ibadah kayak apa ya munafik. Saya tetap ibadah, saya tetap pelayanan menjadi orang munafik karena saya berontak, nggak terima apa yang Tuhan lakukan. Tapi saya itu diajar oleh Tuhan dan saya berdoa karena saya sudah jadi wanita. Kalau hari ini ada yang protes sama Tuhan, bertobat. Dan ketika itu terjadi, saya sudah pengalaman dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau terjadi masalah berikutnya, saya tidak protes lagi. Itu yang terbaik dari Tuhan. Ketika dilihat Pak Gembala tanya, nanti bersama istri lah. Mohon maaf Pak, saya katakan istri saya sakit. Jadi masalah kedua yang bagi saya berat sebelum hidup. Istri saya sakit 4 tahun ini. Awalnya stroke waktu zamannya COVID. Dan sekarang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hanya suster. Sekarang ditunggu oleh suster di rumah. Makan, minum, mandi, diwaslap, semuanya suster, nggak bisa komunikasi. Jadi secara manusia saya punya istri seakan-akan tidak punya, tapi dia ngerti. Makanya kadang saya ajak doa, kadang-kadang setiap malam saya berdoa dengan istri saya, penyembahan. Saya kata selalu ada puasa dan pujian. Target saya bukan kesembuhan, target saya itu dengan Tuhan. Itu dengan Tuhan. Urusan dunia urusan Tuhan. Itu target saya. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, saya sudah tidak protes lagi. Wis pengalaman dulu. Saya dididik oleh Tuhan, tidak protes. Saya kata bersyukur. Inilah kehendakmu. Dan terbaik. Orang menyalahkan Tuhan di dalam Keluaran 14:11. Dan mereka berkata, Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati pada gurun? Apakah kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini protesnya orang Israel. Dan tidak boleh terjadi pada tempat Tuhan sekarang. Kalau terjadi bertobat. Saya dulu gereja ini orang-orang yang mengucap syukur. Amin. Yang kedua, ketika kita percaya doa sekali hati, jangan mengalami pikiran adalah singkirkan, tanggalkan, tidak disik logika dan pikiran kita. Orang yang logikanya masih jalan, akalnya masih jalan, dia punya diri, dia selalu mengajukan argumen, mengajukan fakta. Berbeda dengan tadi, protes adalah menyalahkan Tuhan. Kalau berargumen, dia membenarkan diri sendiri. Mirip tapi beda. Intinya sama, nggak terima. Orang yang memberikan fakta, dia memberikan namanya waktu kebenaran yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia dengar. Itu fakta. Tapi saya ingin tegaskan pada setiap kita di dalam Yesus Tuhan, iman kita tidak didasarkan pada fakta yang ada. Iman kita didasarkan pada firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Satu ketika saya diajar oleh Tuhan, betul-betul saya diajar oleh Tuhan antara fakta dan iman. Ada seseorang datang ke saya, seorang ibu muda 35 tahun, dia punya benjolan di sini, namanya ateroma, tumor jinak lemah. Memang saya biasa bedah minor di rumah. Kemudian ini ibu ini seorang anak Tuhan ya, anak Tuhan dari salah satu gereja Kota Malang. Dia datang, saya tanya ibu kenapa saya punya benjolan ini Pak. Tapi saya tidak mau kena pisau bedah, saya bingung juga. Terus ibu kesini mau apa? Saya mau hilang Pak. Ya, saya tahu lah ngerti.
Terus ibu maunya apa? Ya mau dirawat. Loh, ke dokter ya saya biasa operasi ibu. Loh jangan dokter. Loh terus mau apa tuh? Kan gitu. Terus ibu kesini kenapa? Saya disuruh saudara-saudara saya didesak. Wes mau dokter wes minta. Wes tak beres. Dia grek-grek bilang, ngomong gitu. Saya baca ego ya kalau grek-grek ya. Kemudian karena dia berkata saya tidak mau besok budaya, sudah ibu pulang aja. Lo pulang masih ada, ya memang ada. Namanya nggak mau dioperasi, tapi saya punya Tuhan Yesus. Saya kaget saya diajar berbahaya sama ibu. Saya punya Tuhan Yesus, pasti sembuh, nggak pernah pisau bedah. Sampai betul ibu. Tuhan Yesus pakai saya sebagai dokter buah rohani, tapi juga logika main. Akhirnya saya suruh pulang, sudah kok pulang aja bu. Biarlah imanmu menyelamatkan engkau. Saya lupa berapa lama kemudian datang lagi. Ibu ini lagi, ya saya lihat di status ibu ini nanti. Bagaimana sudah hilang? Masih ada. Nah ya kan, bu sama sudah bu, operasi saja. Antara sebagai hamba Tuhan dan sebagai dokter bingung sudah. Kalau seorang dokter pastinya operasi aja bu, langsung hilang. Sebagai hamba Tuhan berdoa bu, pasti sembuh kan gitu. Ini jadi hamba Tuhan, ini jadi dokter gitu. Ayo, kira-kira kalau sudah jadi dokter, ingin enak mana, lebih cepat mana? Jadi dokter jadi hamba Tuhan. Jadi dokter, berdoa. Wes operasi selesai. Kalau hamba Tuhan berdoa bu sampai kapan? Kan gitu. Sampai kapan kita nggak pernah tahu. Hilangnya kapan? Kalau sudah berdoa hari ini punya masalah, sampai kapan Tuhan tolong kan nggak tahu. Punya hutang yang ratusan juta nggak tahu sampai kapan Tuhan lunasi. Pasti Tuhan tolong, tapi sampai kapan nggak tahu. Tapi kalau tahu-tahu ada orang, wes tak talang gitu. Ya itu tak terima. Ini juga saya mau operasi selesai. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau berdoa bu. Tapi saya lebih cenderung ke apa? Kalau kita, saya katakan kepada Tuhan dalam hati saya, Tuhan, ini Tuhan ada tumor. Mau diapakan? Tuhan berdiam diri nggak mau apa-apa karena Tuhan memberikan satu hikmat, tapi hari itu tidak mau apa-apa. Terus saya ngomong, bu, bagaimana ini bu? Saya supek ya, supek artinya dia datang tapi nggak mau operasi. Saya tidak mau bisa bedah dokter, pokoknya saya punya Tuhan Yesus. Dokter bu punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pakai saya bu. Akhirnya saudara-saudaranya yang ada di situ, suaminya juga mau, bu, talur dokter bu, dokter ya Kristen bu. Lah, waduh sukacita saya. Akhirnya dianya, wes sakar ke dokter. Lah, lega. Cepat selesai maksudnya masalahnya. Tapi saya ingin ajar wasiat kita. Logika saya pakai yang saya gunakan dan nanti kalahkan iman dia. Ceritanya seperti ini. Kemudian saya lakukan desinfektan di area yang akan operasi. Saya bersihkan, ibu ini sudah doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sama. Kalau Kristen ya. Kemudian saya ambil obat bius, saya masukkan obat di situ. Biasanya setelah anestesi lokal tunggu 5-10 menit baru saya akan operasi. Benjol ini sebesar telur ayam kampung. Gede-gede. Ini sibunya. Saya tahu apa terjadi. Salah satu 5 menit saya sudah ngambil pisau bedah. Saya mau nyobek itu mengambil tumornya. Arti rumah tadi. Saya cari tidak ada. Saya kaget waktu itu, tapi saya masih muda ini. Saya cari-cari juga nggak ada. Akhirnya saya ngomong, bu, coba bu, pegangan golek ono dhewe. Wah, terima kasih dokter sudah bedah. Sopo sih? Loh, lah tadi dia apa dokter? Karena dia apa dalam nama Yesus, dalam Yesus. Dia nggak tahu. Yang saya masukkan hanya anestesi lokal. Bisa, kita hanya itu tunggal. Yang senior tahu. Bisa anestesi lokal menghilangkan tumor. menghilangkan sakit. Nggak akan pernah bisa. Setelah ini selesai semuanya, karena saya cari nggak ada, kembali kontrol juga nggak ada. Saya tidak perlu masih kamar, saya berdoa, saya bisa dengan Tuhan. Dokter ikan ayu, ilmu saya ikan ayu. Saya
memberikan kasus semuanya harus seperti tidak, hanya kasus per kasus. Tapi saya ingin mengajar Anda siang kita sesuai dengan firman Tuhan. Percuma kita memegang fakta yang Tuhan inginkan kita percaya. Boleh kita lihat apa yang ada di sekitar kita, masalah begitu besar, beban begitu berat, seakan kita akan stres. Yesus yang kita sembah lebih hebat. Lukas 5:5. Simon menjawab, "Guru, tak sepanjang malam saya bekerja keras dan kamu tidak menangkap apa-apa, tapi karena kamu menyuruhnya aku menegakkan jaya juga." Fakta. Ketika Simon menyampaikan fakta, "Guru," faktanya ya, kebenarannya adalah telah sepanjang malam saya bekerja keras kami tidak menangkap apa-apa, tetapi dia tempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi atas fakta yang ada, dan mujizat terjadi. Amin. Yang ketiga, percaya atau sedang mati, jangan sampai berpikiran adalah fokusnya tetap Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki iman kita tetap fokus pada Yesus. Ku selalu memandang Tuhan, tadi ku selalu memuji Dia. Fokusnya pada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, kalau kita lihat masalah itu, ciri khasnya orang yang fokusnya kepada masalahnya adalah dia akan lebih memperhatikan masalah, bukan memperhatikan Tuhan. Lebih fokus pada masalah. Kenapa orang Kristen hingga hari-hari ini masih sedih, masih khawatir, masih cemas, masih bimbang? Jangan sederhana, bimbang karena apa? Belum masalah. Cemas karena apa? Belum masalah. Khawatir karena apa? Belum masalah. Betul apa? Kalau dalam Yesus bersyukur. Next. Jadi kalau kita lihat masalah itu, pasti kita khawatir. Kalau saya lihat masalah saya melongsor, wis dokter tak sama harus menghujung, wis yang bantuan tak bisa berdoa untuk menyembuhkan istri kan gitu. Kalau saya lihat masalah, tapi saya lihat Yesus. Tuhan dan Tuhan yang sudah mati masalah, yang bolehnya kita diselamatkan. Soalnya kiri kanan, ojo dalam masalah, dalam Yesus. Lihat masalah akan longsor, akan khawatir, akan cemas. Lihat Yesus saja. Saya kembali hendak untuk PAW positif dosis Matius 14:30. Tetapi ketika dirasanya tifan angin, takutlah ia dan mulai bergelap, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Mungkin hari ini kita ada refresh ya, dengan firman Tuhan. Senang, aku gak akan takut lagi. Tapi setelah pulang, coba dulu masalah gitu lagi. Wis hilang suasana gereja, suasana hadirat sudah hilang. Belum masalah lagi. Pulang, lihat anak sakit lagi. Pulang, berhasil gak apa lagi. Lihat terus. Makanya ketika kita melihat Yesus bukan sekedar di gereja. Lihat Yesus setelah keluar di gereja, jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun juga Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga 3 hal tadi. Yang pertama, berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, singkirkan logika kita. Yang kedua, iman kita harus lebih tinggi daripada akal dan pikiran kita, dan fokuslah pada Tuhan Yesus. Amin. Dan berkati kita. Ku
Bunda, Engkau melihat setiap kami. Karena terangkat hati yang hancur saat ini. Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan berserah sepenuhnya, maka Engkau akan campur tangan mengangkat setiap persoalan kami. Kami mau belajar tidak protes lagi akan apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami mau belajar bersyukur senantiasa. Juga kami mau belajar menanggalkan logika kami, pikiran kami, dan menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas penuh dalam hidup kami. Dan akhirnya mata kami tertuju pada Yesus Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat penuh atas hidup kami dan sudah Kau tebus. Terima kasih Bapa. Kau menjamah setiap pikiran yang datang saat ini, jemaat yang datang. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya kami mampu melakukan semua firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu, gembala kami kasih Bapa bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda ajar menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Hikmat tercurah, urapan lebih dahsyat lagi. Dan beri hamba-Mu setelah istri dan anak-anak cucu. Berkat melimpah atas hamba-Mu. Para pengerja yang ada Tuhan pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Worship leaders, singers, para pemain musik, multimedia, soundman, aser, kolektor, dan siapa pun yang terlibat dalam pelayanan tempat ini, Tuhan pakai mereka. Karena anugerah yang besar kami terima dari Engkau yang memberikan kesempatan kami melayani Engkau hingga saat ini. Dan Engkau bertanggung jawab atas hidup mereka masing-masing. Sudah cuma Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan, tidak salah kebetulan kami ada di tempat ini. Jadi kami jemaat yang setia, yang senantiasa memegang teguh firman Tuhan, tidak tergoyahkan, taat sampai akhir, sampai Kau datang kembali kedua kali. Hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan hidup Yesus Kristus, penolong kami sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Haleluya, dan berkata kita. Silakan. Baik, kita akan berdoa buat yang berulang tahun ya pada sore hari ini. Namun saya ingin sebelum kita berdoa yang berulang tahun, saya kira waktu kita berdoa buat hambanya ya, Bapak Dr. Judito tadi kita doakan, Pak Presiden di sini. Yang
Bella Melinda tidak ada. Tania Angela sama silakan ya. Ibu Eni Suciati Ruth tidak ada ya. Oke. Pak Sampun tidak ada. Dimas Agung Prasetyo tidak ada. Rindu tidak ada. Dina juga tidak ada ya. Oke. Lukas Kurniawan, Ibu Juntawati juga tidak ada. Ya, mungkin ada yang tidak saya sebutkan namanya, tapi saudara merasa lahir bulan Juni, karena 1 sampai tanggal akhir Juni ada, silakan maju. Ya, silakan kalau ada yang lahirnya bulan Juni tapi tidak saya sebutkan namanya, boleh maju depan, kita akan doakan bersama-sama. Pak Yakobus bukan bulan Juni ya. Kalau bulan Juni belum masuk ya. Ibu, tidak ya. Oke. Ya, kita naikkan pujian. Panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat. Sehat badannya, kebaikan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari aku sehat tubuhnya, kebaikan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Amin, amin. Tuhan, sepanjang tahun-tahun yang sudah dilalui, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Amin, amin. Terlebih iman kepadamu Tuhan, yang tetap teguh, yang tidak tergoyah, walaupun menghadapi berbagai pencobaan. Amin. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus akan senantiasa menghiburkan mereka, Roh Kudus akan menguatkan, menolong mereka dalam segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, buat mereka berhasil dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, baik dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka, Kau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Diberkati. Dan terlebih kami berdoa supaya mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan yang baru senantiasa. Dijauhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit, malapetaka bahaya. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Kami sangat percaya tahun-tahun yang akan dilalui penyertaan Tuhan akan semakin dahsyat. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pakai mereka Tuhan, rohnya akan semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juni dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Selamat berulang tahun bagi untuk yang lahir di bulan Juni. Tadi firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengar, kita boleh diberkati. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita nggak boleh pakai logika kita ya. Tapi seringkali kadang sebagai manusia, Tuhan kok belum gitu ya. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Dan saya mau sedikit
sepasang behel itu kami bergumul setiap hari. Kami berdoa, Tuhan tolong kami dapat uang dari mana, 14 juta dari mana, behel kok mahal sekali, tapi nggak pasang behel karena demi kesehatan seperti itu ya. Sambil bergumul, waktu itu satu malam saya itu lagi buka Facebook, saya buka Facebook saudara saya, kok dia dapat giveaway dari Raffi Ahmad gitu ya. Ini saudara saya, akhirnya saya ngechat lah, loh sampai dapat giveaway, iya lah caranya gimana gitu kan, dibalas lah, oh isi aja link ini seperti itu. Dan dengan bodohnya saya ngikut Bapak Ibu, jadi saya ngisi link itu. Sudah malam berlalu, keesokan paginya ternyata benar-benar kok ada telepon berdering gitu ya. Saya itu posisi mau belanja karena saya di BBA itu biasa tukang masak gitu ya. Saya mau ke pasar gadang waktu itu, saya bawa uang belanjanya PPA. Nah waktu itu di jalan ada telepon berdering, maaf kami dari tim Raffi Ahmad, Ibu sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jadi Ibu akan mendapatkan uang 50 juta rupiah. Waduh, saya bilangnya ini berkat Tuhan. Uang behelnya 14 juta, sisa berarti itu saya bisa. Jadi angan-angannya sudah banyak, dapat 50 juta lumayan gitu ya. Terus caranya gimana? Bolehkah tim kami video call sebentar gitu? Video call itu Bapak Ibu, kok ya yang nongol tuh wajahnya Raffi Ahmad. Saya dengan bodohnya juga, saya itu kan pakai helm ya, saya masih lepas helm saya sambil aku ayo gak yuk, siapa tahu ini live gitu ya. Jadi saya bilang, halo ibu lagi di mana? Saya mau belanja, saya bilang gitu. Selamat ibu mendapatkan giveaway dari Raffi Ahmad gitu ya. Akhirnya, oh iya, baik, habis ini tim kami akan menghubungi ibu apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Kalau boleh tahu ini buat apa? Saya mau pasang behel buat anak saya bilang gitu dengan jujurnya. Ternyata sudah selesai, ada lagi yang menghubungi saya. Karena ibu sudah menang, bolehkah ibu mengirimkan uang 1 juta untuk biaya admin gitu. Nah, logika saya masih ini, Tuhan kan dapatnya 50 juta, kalau saya kirim 1 juta kan saya susul. Itu maksudnya. Jadi saya nggak bawa uang, maksudnya itu uang untuk belanja BPA. Jadi gini, Tuhan, kalau ini memang jalan Tuhan, Tuhan mudahkan. Tapi kalau bukan, jangan sampai Tuhan. Saya itu keliling nyari, kan disuruhnya pakai DSI. Kok ya saya muter 3 kali waktu berdiri, kayaknya bukan rencana Tuhan deh. Saya nggak tahu BSI di sini. Waktu saya nengok, lu lagi apa BSI? Akhirnya saya transfer Bapak Ibu 1 juta. Sudah terkirimlah. Ibu untuk biaya selanjutnya minta tolong kirim lagi 3 juta. Nah saya mulai loh tadi barusan 1 juta kok disuruh 3 juta. Ini gimana nih sistemnya seperti itu ya? Dan saya baru ingat, apa aku tanya suamiku dulu, padahal saya sudah transfer 1 juta, baru saya ketemu janji suami saya. Ya, aku loh menang Raffi Ahmad, menang Raffi ya apa sih? Aku dari giveaway, pokoknya dapat 50 juta. Ayo ya, kirim 3 juta. Saya ngomong seperti itu. Saya tahu ya apa? Maksudnya alurnya seperti apa nih? Saya dicek dulu. Ayo kita ke rumah saudara. Maksudnya saudara saya yang dapat itu benar atau enggak? Oh iya, mau kok kamu nodisek aku ya. Jadi sudah transfer kok, baru mereka gitu. Jadi di sepanjang jalan harus ditanya dulu. Kalau memang benar apa-apa kita transfer gitu. Kok ya? Saya mau ke sana, telepon, ternyata jangan percaya Mbak, itu bohong, itu buat Yesus. Pada suami saya bilang gini, bisa kok Bu, ini berarti rencana Tuhan. Gue kan dulu transfer, nanti Roh Kudus mengingatkan, ya aku wis transfer. Aku wis transfer 1 juta. Banyak gue nonton di uang PPA.
beberapa waktu kami terus berdoa, Tuhan, padahal saya pengennya kan baik ya, rencana saya pengennya biar untuk bahannya Asia kalau bisa, ternyata kita yang kurang sabar. Ternyata beberapa waktu Tuhan kirimkan berkat supaya bahannya Asia dipasak dan kita juga tidak mengeluarkan biaya. Jadi kadang Bapak Ibu kita anggap Tuhan kok lama gitu ya, pertolongan Tuhan itu kok lama saya bodohnya sekarang. Padahal Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan gegabah. Apapun yang saya saksikan ini, saya mau supaya yang lain jangan ketipu kayak saya gitu ya. Jadi jangan percaya bagaimanapun teknologi sekarang itu canggih. Jadi AI-nya itu sangat mirip sama Raffi, suaranya kayak Raffi. Terus saya ngomongnya gini, kan saya interaksi. Ini di mana dipasang? Di dada kok bisa saling anu. Jadi nalar saya itu belum nyampe. Ternyata saya tuh masa ketinggalan gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Mau giveaway mau apa? Jangan coba-coba. Jadi saya nanti mau saksi, aduh boleh aku di sini kok bodoh gitu ya. Tapi satu hal kita harus tetap yakin rencana Tuhan itu yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Kita nggak boleh kesusu. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari saya mengundang para petugas kolektor untuk maju ke depan. Baik, nanti dengan kasih Kristus, Bu Firmin akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam ini. Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu Yesus yang menguatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau Yesus sebagai juru selamat kami yang berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah Bapa, dan Kau berikan kesehatan untuk seluruh keluarganya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak. Engkau berkati kami semua Bapak, agar persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Yesus. Terima kasih Yesus, kami mau memberikan dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
pukul 10 pagi sampai 12 siang di gereja dan disediakan makan siang bersama. Pengumuman yang kedua, dimohon setiap keluarga dapat mengisi celengannya minimal Rp1.000 setiap harinya untuk dana Natal 2026 dan dana Paskah 2027. Pengumuman yang ketiga, dimohon setiap komisi, sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, dan kaum pria agar masing-masing mulai mempersiapkan untuk melaksanakan Hari Nasional 2026. Dan pengumuman yang keempat, bagi jemaat yang akan melakukan pembayaran iuran Lazarus dapat segera menghubungi Ibu Mary Jonathan atau Bendahara di Lazarus. Baik, untuk pelayanan ibadah minggu depan adalah di Darwata bisa untuk diperhatikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, ya, saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih buat hambanya Pak Dr. Puspito yang sudah melayani pagi dan sore. Berkati Pak, terima kasih. Salam buat Ibu ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Ya, ada yang baru pertama kali hadir? Sudah belum pernah ya? Silakan berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Ya, mau berdiri silakan. Oh, sudah pernah ya? Oh, Puji Tuhan. Terima kasih bagi adanya. Ya, Tuhan berkati kita semua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan bagi diri sama-sama. Ya, kita ucapkan biaya dulu ya. Ya, kita akan biaya dulu. Ya, 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berani beritakan Injil. Sekali lagi 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berani beritakan Injil. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan rumahmu, serta lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di
bumi seperti surga. Berilah kami dari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan yang kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkah kasih karunia yang datang dari dalam Bapa, di dalam Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus pada saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas salam. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
satu.